Hai, iPhone 13 dan iPhone 14 boleh dibilang dua smartphone ini adalah smartphone yang kembar karena bedanya cuma tipis banget. Dengan selisih harga yang lumayan banyak, apakah iPhone 14 punya nilai plus atau cuman gimmick marketing doang? Bareng gue Erpan, kita akan bahas desain, performa, kamera, dan juga harganya. Langsung aja kita mulai journey-nya. Pertama-tama soal desain. Kalau kalian lihat iPhone 13 sama iPhone 14 dari luar, ya sama aja 99% itu mirip banget. Ukuran layarnya sama 6,1 inch dengan material Super Retina XDR OLED. Refresh rate-nya pun sama-sama 60 Hz juga. Bahan materialnya pun sama, frame aluminium yang dibalut dengan kaca. Tapi kalau kalian pegang iPhone 14 tuh sedikit lebih ringan, cuma beda 2 gram doang. Mungkin gak akan berasa juga ya di tangan. Terus warna-warnanya juga beda. iPhone 13 ada warna pink, sedangkan iPhone 14 lebih fresh dengan warna ungu pastel. Jadi kalau kalian peduli banget sama estetik, mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan juga. Selain itu, untuk SIM card, iPhone 14 udah support dual eSIM. Artinya iPhone 14 punya varian yang tanpa kartu SIM fisik, tapi memang khusus untuk region LLA atau Amerika doang. Untuk iPhone yang resmi masuk ke Indonesia belum dual eSIM, tapi masih satu eSIM dan satu SIM fisik. Lanjut di bagian performa. Nah, ini ada peningkatan dikit di iPhone 14 yang skor Antutunya didapat 1.294.382 poin. Sementara iPhone 13 ada di 1.265.590 poin. Walaupun keduanya pakai chipset A15 Bionic, versi di iPhone 14 tuh pakai GPU 5 core kayak di iPhone 13 Pro. Sementara untuk iPhone 13 reguler cuma pakai 4 core GPU doang. RAM-nya pun naik jadi 6GB, sedangkan iPhone 13 cuma 4GB. Jadi kalau kalian suka gaming berat atau multitasking, iPhone 14 bakal lebih smooth. Tapi jujur aja nih, kalau kalian cuma scrolling Instagram, nonton YouTube, atau main game ringan, bedanya nggak terlalu kerasa, sama-sama ngebut lah. Nah, ini bagian yang paling seru, kamera. Di atas kertas, kamera utama dua-duanya 12 megapiksel, baik kamera depan maupun kamera belakang. Tapi iPhone 14 punya sensor yang sedikit lebih gede, jadi bisa nangkap cahaya lebih banyak. Hasilnya, foto malam jadi sedikit lebih terang dan detail. Kamera depan iPhone 14 juga udah ada autofocus. Ini bisa bikin selfie jadi lebih tajam, apalagi kalau banyak orang di frame. Terus ada fitur baru Action Mode. Jadi kalau kalian rekam video sambil lari-lari atau ngevlog, hasilnya tetap stabil. Di iPhone 13, sayangnya fitur ini nggak ada. Untuk fitur Cinematic Mode juga sedikit beda. iPhone 14 udah support sampai 4K 30 fps, sedangkan iPhone 13 sampai 1080p 30 fps aja. Ini ada beberapa sampel foto yang udah gua capture. Overall kalau gue nilai dengan kasat mata, yang gue lihat ini sangat identik banget, baik dari lensa depan, kamera depan, ataupun menggunakan kamera belakang. Dalam situasi yang sama, pencahayaan yang sama, ruangan yang sama, objek yang sama, itu identik banget hasilnya. Keduanya bagus dan udah cukup banget dipakai di tahun 2025 ini. Hai, ini adalah Cinematic Mode yang direkam dengan menggunakan iPhone 14 di resolusi 1080p 30 fps. Kurang lebih kayak gini di dalam ruangan dengan cahaya yang seadanya, identik aja kayak iPhone 13. Hai, kalau ini adalah kamera selfie dari iPhone 13 dengan Cinematic Mode di resolusi 1080p 30 fps. Sama-sama di dalam ruangan, sama-sama cahayanya dengan iPhone 14. Kurang lebih kayak gini kualitasnya, sebetulnya identik aja. Oke, sekarang menggunakan kamera belakang dari iPhone 14 Cinematic Mode 1080p 30 fps. Objeknya itu benda, handphone di sini. Oke, mantep banget. Bokehnya mantep, warnanya mantep di dalam ruangan dengan cahaya yang seadanya. Kalau di luar ruangan tentu akan jauh lebih bagus. Oke, ini menggunakan iPhone 13 dengan objek yang sama kayak iPhone 14 tadi. Lalu dengan cahaya yang sama, dengan kondisi yang sama persis, identik banget menurut gue sih di mata gue, sama-sama bagus, sama-sama oke untuk cinematic mode-nya.
di resolusi yang sama 1080p 30 fps. Aspek berikutnya adalah fitur keselamatan. iPhone 14 punya fitur keselamatan tambahan yang keren banget sebetulnya. Ada crash detection, yang bisa deteksi kalau ada kecelakaan mobil atau yang lainnya dan langsung otomatis akan melakukan telepon darurat. Selain itu, ada SOS via satelit. Fitur ini bisa ngasih sinyal darurat di daerah tanpa jaringan. Tapi, ada tapinya nih. Fitur SOS via satelit ini nggak support kalau kita berada di region Indonesia. Jadi kalau kita tinggal di Indonesia, kayaknya fitur ini agak kurang relevan dan memang nggak bisa difungsikan. Nah, buat baterai, iPhone 14 secara teori diklaim tahan lebih lama 1 jam dibanding iPhone 13. Tapi perbedaannya nggak signifikan. Di atas kertas, iPhone 13 punya kapasitas baterai 3240 mAh, sedangkan iPhone 14 punya kapasitas baterai yang sedikit banget lebih gede, 3279 mAh. Kalau dipakai buat pemakaian normal kayak scrolling atau streaming, rasanya dua-duanya bisa tahan seharian. Jadi ya nggak ada peningkatan yang bikin wah sih di sini. Sekarang kita masuk ke poin yang cukup penting, yaitu harga. Di Indonesia, kisaran harganya sekarang ada di 9.249.000-an untuk iPhone 13. Walaupun di akhir tahun kemarin sempat turun tuh di harga cuman 9 juta kurang 1.000 doang. Sedangkan iPhone 14 mulai dari 12.249.000-an. Jadi bedanya sekitar 3 juta. Pertanyaannya, worth it yang mana antar keduanya? Coba mari kita simpulkan. Kalau kalian udah punya iPhone 13 atau cari iPhone dengan harga lebih hemat, iPhone 13 udah lebih dari cukup. Performanya masih ngebut, kameranya oke, dan harganya juga lebih terjangkau. Tapi kalau kalian pengen fitur kamera yang lebih canggih, performa yang sedikit lebih mulus, atau fitur dan butuh kualitas kamera yang lebih baik, iPhone 14 jelas lebih menarik. Kalau gue pribadi sih nggak akan ragu buat pilih iPhone 13 aja. Tapi kalau misalkan dapat iPhone 14 di harga yang setara atau mendekati iPhone 13, ya udah pasti gue ambil juga iPhone 14. Sebetulnya kalau ngomongin worth it, keduanya itu handphone yang bagus, yang layak dibeli. Tapi kalau ngelihat harganya, iPhone 13 itu jauh lebih worth it dan jadi titik sweet spot yang paling oke lah dibeli di tahun 2025 ini. Intinya, beli sesuai kebutuhan aja. Kalau kalian masih galau, masih bingung pilih yang mana, komen aja di kolom komentar, nanti akan gua bantu jawab. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, serta bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Terima kasih yang udah support channel ini sampai tahun 2025. Tonton juga video-video gue yang lain. See you next video. Bye-bye. Gadget and technology.